Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11. Kami di sini akan menjelaskan soal nomor 3 dari tugas 1. Tapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Kami kelompok 11 beranggotakan 4 orang, terdiri dari pertama, Putri Napitipulu dengan NIM 21S21032, kemudian saya Claudia Sinaga dengan NIM 21S21036, dilanjutkan oleh Tati Trinita dengan NIM 21S21037, dan yang terakhir Sio Purba dengan NIM 21S21044. Baiklah, di sini kami menyelesaikan soal dari nomor 3 tugas 1, yaitu mengenai medan listrik dan hukum Gauss. Sebuah bola konduktor terpejal berjari-jari R1 bermuatan Q tersusun secara konsentris satu terpusat dengan sebuah bola konduktor berongga berjari-jari dalam R2 dan berjari-jari luar R3 yang bermuatan minus 2Q seperti yang ditanam pada gambar. Dengan menggunakan hukum Gauss, maka tentukanlah yang pertama medan listrik di R lebih kecil dari R1, letaknya itu nanti di sini, medan listrik di sini. Kemudian medan listrik di R lebih kecil dari R2 dan lebih besar sama dengan R1, nanti medan listrik di sini. Kemudian yang C yaitu medan listrik di R lebih kecil dari R3 dan lebih besar sama dengan R2, itu nanti posisinya di sini. Listrik di R lebih besar dari R3 atau di permukaan bola. Kemudian gambarkan grafik dari medan listrik terhadap R. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Maka dapat diketahui bola konduktor pejal R sama dengan R1, maka Q di R1 sama dengan Q. Lalu diketahui bola konduktor berongga R dalam R sama dengan 2. R luar sama dengan R3, maka Q di R1 sama dengan minus 2Q. Maka yang ditanya pada soal A yaitu medan listrik di R sama lebih kecil dari R1. Kita ketahui rumus umumnya yaitu E sama dengan sigma Q per A sama dengan A dikali epsilon 0. Bisa kita lihat di sini muatan Q pada R1 sama dengan 0. Maka bilangan berapapun dibagi 0 hasilnya tetap 0 karena tidak ada muatan pada R tersebut, maka E sama dengan 0. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah medan listrik di R1 lebih kecil dari R dan lebih kecil di R2. Untuk menyelesaikan soal B, jari-jari di medan listriknya itu daerahnya dari sini ke sini. Kita ketahui kalau dalam mengerjakan soal ini itu sigma Q per A kali epsilon 0. Muatan di R lebih kecil dari R1 dan lebih besar dari R2 itu adalah Q. Jadi masalah nilai Q per A kan luas permukaan lingkaran, yaitu 4VR kuadrat dikali epsilon 0. Nilai 1 per 4 V R kuadrat ke R nilai K sama dengan 1 per 4 V epsilon 0. Maka didapatkan K di sini dan tersisa nilai Q per R kuadrat. Maka nilai medan listriknya adalah K kali Q per R kuadrat. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Yang ditanya adalah besar medan listrik di R lebih kecil sama dengan R2 dan lebih kecil dari R3. Jadi besar medan listrik ini itu yang dicari di jari-jari ini. Jadi mencari medan listrik di jari-jari ini adalah dengan
yaitu sigma Q per A kali epsilon 0. Karena muatan di sekitaran situ adalah 0, maka 0 per A kali sigma epsilon 0 adalah 0. Maka medan listrik di R lebih kecil dari R2 dan lebih besar dari R3 adalah 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. IND yang ditanya yaitu medan listrik di R lebih besar dari 3. Seperti yang kita ketahui, hukum Gauss-nya terletak pada bagian luar ini. Sehingga semua yang di dalam bola konduktor ini ikut dalam perhitungan. Kemudian rumusnya yaitu E sama dengan sigma Q per A dikali epsilon 0. Maka E sama dengan Q ditambah minus 2Q per 4V R kuadrat dikali epsilon 0. E sama dengan minus Q per R kuadrat epsilon 0. Maka hasilnya dengan A di minus Q per R kuadrat. Selanjutnya, pada bagian E, gambarkan grafik medan listrik E terhadap R. Berikut kami tampilkan grafik dari E terhadap R. Demikian presentasi kami mengenai penyelesaian soal nomor 3. Kami ucapkan terima kasih.